Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai konsep kewarganegaraan dan pemerintahan yang itu merupakan bagian yang bisa kita ajarkan untuk pengembangan studi sosial di anak usia dini. Perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu merupakan bagian dari kewarganegaraan dan berada di dalam konsep pemerintahan. Jadi setidaknya ada beberapa hal yang sederhana yang bisa kita ajarkan untuk mengajarkan konsep kewarganegaraan dan pemerintahan kepada anak. Bila kita perhatikan kalau dari segi konsep kewarganegaraan gitu ya, itu kan dari kata kewarganegaraan itu sudah masuk ke dalam konsep kita merupakan bagian dari anggota, gitu kan. Jadi keanggotaan seseorang yang dimana keanggotaan itu dikontrol dalam satuan politik. Tentunya itu politik yang mengontrol itu adalah negara gitu ya. Nah, jadi negara itu biasanya nanti akan membawa bagian dari hak maupun kewajiban dari suatu warga negara. Nah, untuk warga negara itu ada yang mengistilahkan sebagai seseorang dengan memiliki keanggotaan. Jadi sedemikian disebut sebagai warga negara. Maka setidaknya kita yang sebagai warga negara kita memiliki identitas. Ada yang menggunakan KTP, terus ada juga yang menggunakan kartu pelajar maupun kartu khusus yang digunakan untuk identitas anak-anak sekolah gitu ya. Untuk bagian dari kewarganegaraan gitu kan, jadi ada yang namanya konsep warga. Jadi kita sebagai orang kumpulan dari beberapa populasi dalam suatu bangsa dan di mana di bangsa itu dipimpin oleh yang namanya kepala negara. Untuk mengenal kewarganegaraan kepada anak, setidaknya kita bisa melalui mengidentifikasi bendera. Gitu ya. Bendera bisa diistilahkan itu mengidentifikasi simbol negara, gitu ya. Terus nanti kita bisa mengedukasi mengenai warga negara. Kita ajarkan kepada anak bahwa warga dari negara tersebut itu setidaknya ya itu disebut sebagai warga negara apa gitu kan, mungkin memiliki ciri khas apa, terus culture-nya atau kebudayaannya seperti apa, dominan agama dalam warga negara tersebut seperti apa. Nah, untuk bagian dari negara itu bisa kita sebutkan, jadi nanti bisa kita pilih gitu ya. Oh, ini negara ini daerahnya sekitar mana, terus nanti sukunya apa di sana gitu. Kak, itu adalah bagian-bagian dari negara. Hak dan kewajiban warga negara gitu ya. Kalau kita lihat dari hak warga negara gitu kan, jadi kita memiliki hak untuk berpendapat, hak untuk belajar, hak untuk bermain dengan aman gitu kan. Kalaupun dari segi kewajiban warga negara, setidaknya kita patuh terhadap peraturan. Kita bisa membantu orang lain, kita bisa merawat lingkungan yang ada di sekitaran tempat tinggal gitu ya. Nah, untuk mengenal konsep pemerintahan itu kalau dari segi definisi pemerintahan itu kan masuk ke dalam kelompok orang yang membantu menjalankan tugas negara gitu ya. Nah, begitupun fungsi negara, fungsi pemerintah gitu ya. Jadi dia membuat aturan terus membantu menjaga agar semua orang aman dan bahagia. Untuk contoh relevannya itu bisa melalui kehidupan, bisa melalui aktivitas yang dilakukan guru. Guru kan misalnya menjalankan aktivitas tugas di suatu sekolah gitu kan, dan di sekolah dan itu merupakan bagian dari eh, komponen pemerintahan untuk menjalankan tugas dalam setiap aktivitas yang membantu proses pemerintahan. Kalaupun dari segi aktivitas yang bisa kita hadapi mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu karena emang bentuk pelestarian ya ataupun peningkatan masyarakat demokratis itu bisa melalui kurikulum formal. Jadi pengajaran untuk memahami hak dan tanggung jawab warga negara dalam demokrasi gitu kan. Terus pengalaman informal, interaksi di kelas dan partisipasi dalam kelas dan tata sekolah untuk mencerminkan nilai dan prinsip demokrasi. Adapun aktivitas dari landasan penting gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa anak yang berada di dalam kelas itu secara sadar gitu kan dia sudah menanamkan nilai-nilai demokrasi,
Jadi setidaknya ikut berpartisipasi, memahami orang lain, terus menghargai apa pendapat teman, itu adalah bagian dari kepartisipasian anak ya dalam mendukung proses demokrasi yang ada di dalam kelas. Nah, untuk konsep politik di anak gitu ya bisa melalui pengenalan informal. Jadi berbentuk konsep politik yang diperkenalkan kepada anak secara informal berdasarkan pengalaman anak. Itu kan otomatis kalau untuk informal itu adalah sesuatu hal yang dilakukan di saat di keluarganya gitu ya. Untuk aturan dan otoritas, jadi anak-anak mengenal aturan maupun figur otoritas yang ada di rumah dan di sekolah. Untuk simbol demokrasi, jadi anak-anak mengetahui beberapa simbol demokrasi seperti bendera, lagu gitu ya, presiden, terus mungkin ada beberapa lagu-lagu nasional gitu ya, yang bisa dikenalkan untuk simbol demokrasi. Untuk pemahaman otoritas itu bisa melalui eh, kewenangan ya, kewenangan yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan dan pengelolaan konflik yang terjadi di kewarganegaraan. Untuk konsep riset ya tentang pemahaman politik anak ya, misalkan di usia 4 tahun kita dapat mengidentifikasi akurat gambar simbol politik seperti gambar bendera, presiden, dan lambang negara gitu ya. Terus untuk konsep politik anak gitu kan kita bisa mengajarkan setidaknya tokoh politik, terus mungkin nanti fakta-fakta atau legenda yang terjadi dalam negara tersebut gitu kan. Nah, untuk usia 5 tahun, setidaknya kita memahami bahwa konsep pengetahuan pribadi ya dari simbol, dari lambang, lagu, dan daerah tadi itu bisa diterapkan secara konkret kepada anak. Oke, untuk kesimpulan dari apa yang dilakukan di pembelajaran politik anak, setidaknya dari proses berkelanjutan gitu ya. Konsep politik itu dimulai pada masa kanak-kanak dan proses perkembangannya berlangsung terus-menerus hingga sampai waktu tidak bisa ditentukan. Untuk identifikasi dasar itu melalui keterikatan dan identifikasi dasar dari segi salah satu konsep politik pertama yang diperoleh gitu ya. Untuk pandangan terhadap otoritas, biasanya anak-anak memandang figur otoritas politik sebagai sosok yang positif, baik hati dan pribadian yang terpuji. Untuk perkembangan emosional itu melalui perasaan dan kasih sayang yang berkembang sebelum pengetahuan. Untuk pemahaman konflik itu biasanya untuk anak-anak itu kita memahami bahwa ada beberapa unsur dalam politik dan tujuannya itu secara faktual itu baik gitu ya. Untuk pemahaman konsep kewarganegaraan di usia 5-6 tahun, kita bisa melalui bercerita mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, apa yang terjadi dalam proses pemerintahan gitu kan. Terus untuk konsep lagu gitu kan, kita bisa mengajarkan lagu nasional, lagu-lagu tentang kewarganegaraan yang sederhana dan gampang dipahami oleh anak. Nah, untuk gambar gitu ya, gambar itu bisa melalui aktivitas mewarnai, aktivitas menggambar, tentunya yang kita gunakan itu yang berhubungan dengan simbol-simbol negara. Untuk permainan juga sama, boleh kita lakukan permainan yang berhubungan dengan interaksi, yang berhubungan dengan pengajaran kewarganegaraan. Oke, kita masuk ke dalam konsep rangkuman ya. Setidaknya di sini bahwa anak usia dini itu memerlukan pengulangan dan pendekatan yang menyenangkan untuk memahami konsep-konsep kewarganegaraan dan pemerintahan. Bisa menggunakan cerita, lagu, gambar, maupun permainan ya untuk mengajarkan konsep kewarganegaraan dan pemerintahan secara lebih baik dan sederhana. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa ada beberapa yang perlu kita persiapkan untuk mengajarkan konsep kewarganegaraan dan pemerintahan. Oke, demikianlah untuk topik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.